Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di pembahasan soal Sosum Sima UI Sejarah ya. Bagi kalian yang menonton video ini, semoga lulus di Universitas Indonesia di jurusan yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kita lanjutkan ke soalnya. Kemarin kita udah bahas soal nomor 23, berarti sekarang kita bahas soal nomor 24. Oke, ini dia soalnya. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas. Nomor 24. Pada pelaksanaan sistem kultur Stelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk. Opsinya bisa dilihat di sini. Langsung ke pembahasannya. Sistem kultur Stelsel atau tanam paksa. Video materi lengkapnya sudah saya upload sebelumnya. Silahkan diklik card yang ada di sini atau link yang ada di deskripsi untuk mengakses video pembahasan materi lengkapnya ya. Langsung ke inti soal, tanam paksa atau kultur Stelsel. Nah, ini dia. Masa pelaksanaan tanam paksa itu dimulai pada tahun 1830 dan berakhir pada 1870. Diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Johannes Graaf van den Bosch. Ini dia ilustrasi dari van den Bosch, di mana latar belakangnya adalah kekosongan khas akibat Perang Padri dan Perang Diponegoro, Perang Kemerdekaan melawan Belgia. Maksudnya perang kemerdekaan Belgia dari Belanda, lalu gagalnya sistem sewa tanah yang sudah diterapkan jauh lebih dulu oleh Thomas Stamford Raffles. Setelah itu, apa saja aturan dari tanam paksa? 20% atau 1/5 tanah penduduk itu wajib disediakan untuk tanaman ekspor dan dianggap sebagai pengganti pajak. Apa saja contoh dari tanaman ekspor itu? Kopi, teh, nila, tebu. Lalu bagi yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 65 hari. Dan waktu tanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi selama 65 hari. Jika terjadi gagal panen, kegagalan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan tanam paksa akan diawasi oleh pejabat pribumi. Sistem ini disebut kultur prosenten, di mana pemerintah Hindia Belanda mempekerjakan pemimpin-pemimpin lokal seperti Bupati, Wedana, Menak untuk mengawasi perkebunan yang 1/5 tadi. Dan mereka, para bupati itu akan diberi imbalan jika hasil kultur Stelselnya berlebih. Imbalan itulah yang disebut dengan prosenten nantinya. Awalnya sistem tanam paksa ini dapat mengembalikan kekosongan khas Belanda pasca Perang Padri dan Perang Diponegoro tadi. Namun lama-kelamaan sistem tanam paksa yang bersifat agresif ini ya, ekspansif gitu kan, mereka memperluas perkebunan di berbagai tempat, namun tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik, apalagi ditambah dengan terjadi korupsi di kalangan pemimpin pribumi tadi. Akibatnya gara-gara pengembangan yang terlalu agresif tadi, perkebunan dibuka di mana-mana gitu kan, akhirnya terjadi defisit anggaran di keuangan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga lebih kurang, ya berdasarkan buku Sistem Tanam Paksa ya, Robert van Niel mengatakan itulah penyebab dari kemunduran atau gagalnya sistem tanam paksa di Hindia Belanda pada saat itu. Karena perkebunan dibuka di mana-mana, namun pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditambah lagi korupsi-korupsi yang sudah dijelaskan tadi. Bisa dilihat di sini apa pelanggaran tanam paksa. Yang pertama kultur prosenten, ini dia sumber korupsi itu, prosenten ini. Lalu pemaksaan atas tanah pribumi, kerugian yang ditanggung petani, lalu waktu penanaman tanaman ekspor itu melebihi waktu yang sudah ditentukan. Jadi lebih kurang itu dia pembahasan untuk kultur Stelsel. Kembali ke soal. Jadi pertanyaannya di sini, anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda yang besar itu pada masa tanam paksa adalah untuk apa? Berdasarkan keterangan tadi mungkin kita bisa menjawab, jawabannya adalah yang C ya, mengembangkan perdagangan dan penanaman karena sifatnya ekspansi lahan. Namun, di sini bisa jadi ada yang menjawab D, membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi hasil panen. Namun berdasarkan yang saya baca di buku Tanam Paksa tadi ya, karya Robert van Niel, membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi panen itu bukanlah pengeluaran terbesar. Pengeluaran yang bersifat mayor juga, tapi bukanlah yang terbesar. Karena yang terbesar adalah mengembangkan perdagangan dan penanaman ini. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan untuk soal nomor 24, soal SIMA UI tahun 2018. Semoga kalian lulus di Universitas Indonesia di jurusan yang kalian inginkan. Sekian dan terima kasih.